Shalom jemaat terkasih dalam Tuhan. Senang sekali pada pagi hari ini para jemaat kembali kita berkumpul di rumah masing-masing, tentunya masih dalam ibadah online GBI Marta Dinata pada hari Minggu ini. Puji syukur kita panjat kepada Tuhan Yesus kita bahwa kita masih diberikan kesehatan pada pagi hari ini. Kita masih bisa beraktivitas, dan pada pagi hari ini biarlah kita mau bersama-sama memuji, menyembah nama Tuhan. Saya undang bagi untuk semua keluarga, boleh ajak papa, mama, anak-anaknya, kita bersama-sama mau beribadah pada pagi hari ini. Kita sama-sama menyembah Tuhan Yesus kita. Haleluya. Sebelumnya kita bersatu dalam doa. Tuhan Yesus yang berada dalam kerajaan surga, kami mengucap syukur Tuhan buat kebaikan-Mu Tuhan yang tiada henti dalam kehidupan kami. Bahwa pada pagi hari ini Tuhan, kami dapat kembali bangun Tuhan, dan kami dapat kembali Tuhan melakukan ibadah secara online pada pagi hari ini. Kami serahkan semuanya Tuhan Yesus untuk ke dalam tangan-Mu Bapa. Kami syukur atas semuanya Tuhan. Biarlah Tuhan Engkau pimpin ibadah kami dari awal hingga akhirnya. Biarlah Tuhan kami dapatkan sesuatu Tuhan yang baru lagi Tuhan. Kekuatan daripada-Mu Tuhan, sukacita, damai sejahtera Tuhan daripada-Mu Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa. Kami sambut setiap penyembahan kami dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Seperti rusa rindu sungai-Mu, jiwaku rindu Engkau. Hatiku rindu menyembah-Mu, seperti rusa rindu sungai-Mu, jiwaku rindu Engkau. Kaulah Tuhan hasrat hatiku, ku rindu menyembah-Mu. Engkau kekuatan dan perisaiku, kepadamu rohku berserah. Kaulah Tuhan hasrat hatiku, ku rindu menyembah. Kita mau panggil Tuhan Yesus kita. Yesus, Yesus, Kau berarti bagiku. Yesus, Yesus, Kau segalanya bagiku. Haleluya. Seperti rusa. Amin. Seperti rusa rindu sungai-Mu, jiwaku Kami rindu Bapa rindu Engkau. mengenal-Mu lebih lagi Tuhan Yesus. Kaulah Tuhan hasrat hatiku, ku rindu menyembah. Kita katakan seperti rusa. Seperti rusa rindu Amin Tuhan. sungai-Mu, jiwaku rindu Engkau. Kaulah hasrat kami Bapa. Kaulah Tuhan hasrat hatiku, ku rindu menyembah. Kau kekuatanku. Engkau kekuatan dan perisaiku, kepadamu rohku berserah. Kaulah Tuhan hasrat hatiku. Kita mau sama-sama menyembah Tuhan Yesus kita. Kita mau angkat setiap tangan kita. Yesus,
Kau segalanya bagiku. Kita mau sembah Dia, Yesus. Yes, Tuhan. Yesus, Kau berarti bagiku. Yesus, Yesus, Kau segalanya. Oh, Yesus. Yesus, Kau berarti bagiku. Yesus, Yesus, Kau segalanya. Kau segalanya. Kau segalanya bagiku. Kau segalanya. Kau segalanya bagiku. Firman terdahsyat Tuhan Yesus kita. Yesus, Yesus, Kami sembah Kau Tuhan. Haleluya.
terdahsyat buat Tuhan Yesus kita. Haleluya. Haleluya. Ya Tuhan, musim boleh berlalu dalam hidup kami Tuhan. Musim boleh berganti di hidup kami. Tapi Engkau Allah tetap di hati kami, tidak tergantikan oleh apapun Tuhan. Badai boleh ada dalam hidup kami Tuhan. Tapi bersama Engkau Tuhan, kami melewati semua badai di hidup kami. Tuhan Yesus, Dan kami Bapa. percaya kami akan kuat bersama dengan Bapa di surga yang Amin. memberikan kekuatan baru kepada kami setiap hari. Dan pagi hari ini Tuhan, kami percaya saat kami beribadah kepada Tuhan, ada kemenangan, ada Amin. sukacita, ada sorak-sorai, ada berkat yang luar biasa yang Tuhan sediakan buat anak-anak-Mu Tuhan yang beribadah pagi hari ini. Biarlah Tuhan, ibadah kami pagi hari ini, pujian kami Tuhan, menjadi dupa yang berbau harum di hadirat-Mu Tuhan. Terima kasih Bapa di surga, kami siap memuji-muji Tuhan pagi hari ini. Di dalam nama Tuhan Yesus, kita yang siap memuji Tuhan, kita sama-sama katakan, Amin. Amin. Haleluya. Sekali lagi shalom jemaat kerajaan Tuhan. Haleluya. Saya rasakan hadirat kuasa Tuhan hadir di setiap rumah kita. Haleluya. Amin. Kita mau sama-sama menyambut pujian yang terdahsyat buat Tuhan Yesus kita. Kita mau katakan, kita mau terbang bersama Tuhan bagai Raja Wali. Haleluya. Amin. Aku ingin selalu berada di hadirat-Mu. Haleluya. Aku ingin selalu berlindung dalam naungan-Mu. Di bawah kepas sayap-Mu, Kau bawaku terbang tinggi, melintasi langit biru, bagaikan Raja Wali. Aku ingin selalu berada di hadirat-Mu. itu rinduku. Aku ingin selalu berlindung dalam naungan-Mu. Di bawah kepas sayap-Mu, Kau bawaku terbang tinggi, melintasi langit biru, bagaikan Raja Wali. Kita mau sama-sama kepakan sayap kita. Bagai Raja Wali, melintasi gunung tinggi. Bagai Raja Wali, melintasi badai hidup. Di bawah kepas sayap-Mu, Kau bawaku terbang tinggi, melintasi langit biru, bagaikan Raja Wali. Mari kita katakan, aku ingin selalu berada di hadirat-Mu. haleluya. Aku ingin selalu berlindung dalam naungan-Mu. Di bawah kepas sayap-Mu, Kau bawaku terbang tinggi, melintasi langit biru, bagaikan Raja Wali. Bagai Raja Wali. Bagai Raja Wali, melintasi gunung tinggi. Bagai Raja Wali, melintasi badai hidup. Di bawah kepas sayap-Mu, Kau bawaku terbang tinggi, melintasi langit biru, bagaikan Raja Wali. Melintasi langit biru, bagaikan Raja Wali. Melintasi langit biru, bagaikan Raja Wali. Haleluya. Amin. Kita terbang tinggi sebagai Raja Wali. Amin. Masih semangat puji nama Tuhan, jemaat kerajaan Tuhan. Kita sama-sama sambut pujian kita yang mengatakan, Dialah segalanya, Dialah bagiku. Tuhan Yesus kita adalah segalanya. Haleluya. Haleluya. Dialah segalanya, Dia bagiku.
segalanya, besar kecil, korbankan dirinya dan selamatkanku. Dialah segalanya, dialah segalanya, dialah segalanya, dia bagiku. Haleluya. Dialah segalanya, besar kecil, Tuhan Yesus korbankan dirinya dan selamatkanku. Dialah segalanya, dia bagi seperti air madu, seperti air madu dari batu karang, dicicip air madu yang manis. Oh lihatlah, Tuhan Yesus baik, dicicip air madu yang manis, seperti air madu. Haleluya Tuhan, kami cicip kebaikan-Mu Tuhan, dicicip air madu yang manis. Oh lihatlah, Tuhan Yesus baik, dicicip air madu yang manis. Oh lihatlah, Tuhan Yesus baik, dicicip air madu yang manis. Oh lihatlah, Tuhan Yesus baik, dicicip air madu yang manis. Haleluya. Semua rasakan kebaikan Tuhan, amin. Amin. Kita cukupkan pujian kita pada pagi hari ini, dan tiba saatnya kita akan persiapkan hati kita untuk menerima setiap benih taburan firman Tuhan. Yes Tuhan, biar Tuhan setiap pujian kami Tuhan yang kami agungkan tadi Tuhan, biar Tuhan kami agungkan untuk kemuliaan nama Tuhan. Setiap lirik yang kami ucapkan Tuhan dapat menjadi rema dalam kehidupan kami Tuhan. Dan sebentar Tuhan, kami akan siap untuk mendengarkan setiap benih firman-Mu Tuhan. Kau buka setiap hati kami, Kau buka setiap pikiran kami Tuhan. Biar Tuhan kami dapat mendengar Tuhan dengan diam Tuhan, dengan penuh takut akan Engkau Tuhan, dan menerapkan dalam kehidupan kami Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa, dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Ku tak tahu sampai kapan hari hidupku, akhir hayatku ini tidak menentu. Namun yang pasti perjalanan hidup ini berakhir di suatu saat nanti. Sebelum hari akhir
rancangan semula. Serupa dengan Tuhan Yesus, tujuan imanku berkenan di hadapan Bapa. Hanya satu kerinduan, Hanya satu kerinduan Tuhan, sempurna seperti Bapa-Ku, sesuai rancangan semula. Serupa dengan Tuhan Yesus, tujuan imanku berkenan di hadapan Bapa. hanya satu kerinduanku, hanya satu kerinduanku, sempurna seperti Bapa-Ku, sesuai rancangan semula. Serupa dengan Tuhan Yesus, tujuan imanku berkenan di hadapan Bapa, berkenan di hadapan Bapa, berkenan di hadapan Bapa. Amin. Dan mimbar saya berikan kepada hambanya. Mari kita berdoa. Kami bersyukur ya Tuhan buat kesempatan yang terus Tuhan berikan kepada hidup kami, sehingga kami boleh menikmati berkat Tuhan sampai hari ini. Kami boleh memuliakan nama-Mu meskipun dengan ibadah online seperti ini, tetapi kami percaya Tuhan tetap memberkati kami, Tuhan tetap menyertai kami, Tuhan tetap memelihara hidup kami. Kami bersyukur untuk hal itu ya Tuhan. Terima kasih kami sudah menaikkan pujian kami kepadamu. Dan sebentar kami akan merenungkan sebuah bagian Alkitab. Biarlah firman-Mu menguatkan kami, firman-Mu menginspirasi kami, mencerahkan kami, dan firman-Mu senantiasa hidup di dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus Juru Selamat kami sudah berdoa. Amin. Shalom Bapak Ibu, ya senang sekali kita masih diberi kesempatan oleh Tuhan untuk bertemu, bertatap muka dalam ibadah raya seperti ini, meskipun dalam ibadah online seperti ini ya Bapak Ibu. Tuhan tetap menyertai kita, memberi kesehatan kepada kita sampai hari ini, puji Tuhan. Jadi mari kita merenungkan sebuah bagian Alkitab di dalam Keluaran. Kitab Keluaran pasal 20 ayat 18 sampai 21. Keluaran 20, 18 sampai 21. Saya bacakan ayat ini untuk kita semua. Seluruh bangsa itu menyaksikan guruh mengguntur, kilat sabung menyabung, sangkakala berbunyi dan gunung berasap. Maka bangsa itu takut dan gemetar dan mereka berdiri jauh-jauh. Mereka berkata kepada Musa, "Engkaulah berbicara dengan kami, maka kami akan mendengarkan. Tetapi janganlah Allah berbicara dengan kami, nanti kami mati." Tetapi Musa berkata kepada bangsa itu, "Janganlah takut, sebab Allah telah datang dengan maksud untuk mencoba kamu dan dengan maksud supaya takut akan Dia ada padamu, agar kamu jangan berbuat dosa." Adapun bangsa itu berdiri jauh-jauh, tetapi Musa pergi mendekati embun yang kelam di mana Allah ada. Amin. Bapak Ibu, sudah hampir 2 tahun ya kita mengalami pandemi ini ya. Jadi mungkin seumur hidup baru kali ini kita merasakan pandemi yang berkepanjangan seperti ini ya. Banyak mempengaruhi aspek hidup kita. Kalau tahun lalu kita masih mendengar orang di negara lain yang kena infeksi itu ya. Orang di negara lain terinfeksi di kota lain. Tahun ini kita sudah mendengar ada orang-orang di sekitar kita yang kena. Bahkan mungkin ada sebagian dari kita juga yang kena. Terinfeksi oleh COVID-19 ini.
Kalau tahun lalu kita mendengar yang meninggal, yang tewas itu di negara lain, di kota lain, di pulau lain. Tahun ini kita sudah mulai mendengar ada orang-orang di sekitar kita yang tewas, yang meninggal karena pandemi ini, karena wabah ini. Mungkin itu juga adalah keluarga kita, teman kita. Sudah mulai kita saksikan hal itu. Jadi pandemi ini begitu mempengaruhi kita, mempengaruhi banyak aspek hidup kita ya. Banyak sekali kegiatan hidup masyarakat yang dibatasi. Kemungkinan juga membuat kita pandemi ini menjadi salah satu yang menjadi penyebab hidup kita agak lebih sulit, lebih gelap, lebih kelam. Nah, Bapak Ibu, ayat yang kita baca itu merupakan kisah dari Tuhan yang menampakkan diri kepada bangsa Israel di Gunung Sinai. Jadi pada bagian ini Tuhan memberikan perintah, 10 perintah terutama kepada bangsa Israel. Nah, kita perhatikan situasinya Bapak Ibu. Ayat yang ke-21 dikatakan situasi pada saat Tuhan menampakkan diri kepada bangsa Israel itu. Ayat 18, seluruh bangsa itu menyaksikan guruh mengguntur, kilat sabung menyabung, sangkakala berbunyi dan gunung berasap. Jadi itu situasinya Bapak Ibu. Jadi situasinya bukan seperti waktu Tuhan Yesus bertemu dengan anak-anak gitu ya, syahdu gitu sepertinya kayak gitu ya Bapak Ibu. Tapi ini suasananya menyeramkan. Suasananya mengerikan ketika Allah menyatakan diri kepada bangsa Israel. Nah, waktu itu siang hari, tapi keadaan waktu itu begitu gelap, gitu ya. Di ayat 21 katakan, adapun bangsa itu berdiri jauh-jauh, tetapi Musa pergi mendekati embun yang kelam di mana Allah ada. Jadi Allah menampakkan diri pada waktu itu dalam suasana yang mencekam. Orang Israel berdiri jauh-jauh ketakutan gitu Bapak Ibu ya. Bahasa aslinya mengatakan arafel, alam kabut yang kelam, awan yang gelap artinya. Jadi arafel itu dikatakan suasana yang gelap, kegelapan yang melebihi kegelapan. Jadi mencekam saat itu Bapak Ibu. Jadi buat kita waktu itu kehadiran Tuhan diwujudkan dalam suasana yang mencekam, kegelapan yang menyelimuti waktu itu ketika bangsa Israel mendengar suara Tuhan. Nah, buat kita Bapak Ibu, dalam awan yang gelap tersebut Tuhan ada. Dalam awan yang gelap tersebut, Tuhan memberi perintah, menyatakan diri kepada bangsa Israel. Dalam suasana yang mencekam itu, Tuhan menunjukkan dirinya kepada bangsa Israel. Kemudian kepada kita Bapak Ibu. Mungkin saat-saat ini kita berada dalam situasi yang gelap. Mungkin saat-saat ini kita berada dalam situasi awan yang pekat. Arafel tadi. Gelap itu mempengaruhi mungkin keluarga kita. Karena apa? Ekonomi sulit sekarang ini ya. Karena pergerakan manusia dibatasi, membuat ya bisnis, kelancaran bisnis agak berkurang, mungkin terganggu. Itu yang kita alami. Atau apa lagi Bapak Ibu? Mungkin masa depan anak-anak yang kita pikirkan itu terasa gelap karena kita melihat sulitnya perekonomian yang kita alami. Atau apa lagi? Keluarga yang mungkin kurang harmonis itu menjadi masalah hidup kita. Sehingga kita melihat hidup kita terasa gelap. Mungkin juga kesehatan kita Bapak Ibu. Kita bergumul dengan kesehatan yang tak kunjung pulih-pulih, itu mungkin juga awan gelap yang sedang kita alami. Atau mungkin juga kita bergumul tentang pasangan hidup.
itu mungkin juga menjadi awan gelap yang sedang menaungi hidup kita. Nah, tetapi Bapak Ibu, itu adalah saat di mana Tuhan sedang menyatakan diri kepada kita, Bapak Ibu. Seperti waktu Tuhan menyatakan diri kepada bangsa Israel. Dalam awan yang gelap, Tuhan menyatakan diri, memberikan Taurat, perintah, firman kepada bangsa Israel. Demikian juga dengan setiap saat, setiap hal yang mungkin sedang sulit kita alami dalam hidup ini. Tetapi percayalah bahwa itu adalah Tuhan sedang menyatakan diri kepada kita, Bapak Ibu. Dalam awan yang gelap, dalam situasi yang sulit, dalam segala kekhawatiran yang kita alami, itulah mungkin awan gelap yang sedang menaungi kita. Tapi percayalah itu adalah Tuhan yang sedang menyatakan diri kepada kita, Bapak Ibu. Jadi memang saat gelap itu kita tidak bisa melihat Tuhan ya Bapak Ibu ya. Ketika begitu banyak masalah, ketika begitu banyak rintangan, ketika begitu banyak problema yang kita hadapi dalam keluarga, dalam pekerjaan, dalam semua aspek hidup kita mungkin kadang tidak sulit untuk melihat karya Tuhan di dalam hidup kita. Tapi percayalah Bapak Ibu bahwa Tuhan mampu melihat kita. Dalam kegelapan kita tidak bisa lihat Tuhan mungkin. Tetapi Tuhan bisa melihat kita. Jadi ada anak kecil takut gitu kalau malam tidur sendirian. Maka dia ajak papanya untuk tidur bersama. Pah, ini gelap loh. Aku gak bisa lihat papa, aku takut, temenin aku tidur dong. Lalu papanya, iya aku temenin kamu. Lalu anaknya berkata, Pah, aku gak bisa lihat papa loh. Apakah papa bisa lihat aku? Lalu ayahnya menjawab, tenang nak, papa bisa lihat kamu kok. Kamu bobok ya, kamu tidur dengan tenang ya. Papa jagain dan bisa lihat kamu. Anak itu bisa tenang dan tertidur. Nah, demikian juga dengan hidup kita Bapak Ibu. Mungkin dengan semua hal sulit yang kita hadapi. Dengan semua hal yang membuat kita merasa gelap dalam hidup ini. Kita nggak bisa melihat Tuhan. Kita tidak bisa melihat karya Tuhan bekerja dalam hidup kita, dalam pekerjaan kita, dalam keluarga kita. Mungkin kita tidak bisa melihat karya Tuhan itu. Tetapi percayai bahwa Tuhan yang melihat Bapak Ibu semua. Amin Bapak Ibu. Tuhan melihat kita. Dan ketika Tuhan melihat kita, percayalah Tuhan akan berbuat sesuatu untuk kita. Jadi kita dalam kesulitan tersebut tidak bisa melihat karya Tuhan. Tetapi Tuhan mampu melihat kita. Mampu berbuat sesuatu. Mampu menolong hidup kita. Jadi sebuah kebenaran yang kita bisa renungkan Bapak Ibu. Bahwa ketika kita menghadapi kesulitan hidup. Ketika kita merasa berada dalam kegelapan. Kita percaya tidak akan tersesat. Tuhan tetap bersama kita. Ini sebuah kebenaran Bapak Ibu. Kita tidak pernah hilang dan tersesat dalam kegelapan hidup jika Tuhan bersama kita. Jadi kita percaya bahwa Tuhan senantiasa berserta kita Bapak Ibu. Amin. Ya, Tuhan senantiasa bersama kita. Jadi ketika kita sedang menghadapi begitu banyak pencobaan, begitu banyak kesulitan yang kita hadapi dalam hidup ini, percayalah Tuhan juga tetap bersama kita. Dan kalau Tuhan sudah bersama kita, Tuhan sudah menyertai kita, kita jangan menyerah. Kita jangan putus asa. Jadi jangan menyerah dalam hidup ini Bapak Ibu, karena ada Tuhan yang melihat kita, karena ada Tuhan yang bersama kita. Tuhan yang bisa menjaga kita, Tuhan yang bisa memberkati hidup kita, menyertai kita, menolong, dan bahkan terus memberikan anugerahnya setiap hari kepada kita. Meskipun awan gelap itu
menaungi kita. Kegelapan itu ada di hidup kita. Kesulitan itu begitu kita hadapi terus-menerus dalam hidup kita. Tetapi percayalah Tuhan senantiasa bersama kita. Amin. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kami percaya bahwa dalam setiap hal dalam hidup ini kami percaya Tuhan senantiasa ada untuk kami. Tuhan, kami mungkin mengalami banyak hal yang sulit dalam hidup ini. Sehingga kami menatap hidup kami seperti kegelapan. Suasana yang tidak menguntungkan buat kami. Sepertinya kami tidak punya harapan. Tapi kami percaya Tuhan mampu melihat kami. Tuhan mampu menolong kami. Bahkan Tuhan memberikan jalan keluar bagi setiap kesulitan yang mungkin sedang kami hadapi. Oleh sebab itu ya Tuhan, ajarkan kami terus percaya kepadamu. Mengandalkan Engkau sebagai andalan hidup kami. Sehingga kami tidak lelah. Sehingga kami terus kuat, terus hidup di dalam Engkau. Berharap akan pertolongan-Mu. Berharap terus akan penyertaan-Mu di dalam hidup kami. Kami percaya Engkau senantiasa memberikan yang terbaik di tengah situasi yang sulit saat ini ya Tuhan. Biarlah karya-Mu terus melindungi kami. Karya-Mu, anugerah-Mu terus menjagai kami. Terima kasih Tuhan buat apa yang kami renungkan pagi hari ini. Biarlah kami semua dikuatkan dengan situasi yang mungkin sedang sulit kami hadapi. Biarlah kasih Tuhan senantiasa menyertai kami. Terima kasih Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus Juru Selamat kami sudah berdoa. Amin. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus saat ini, terimalah olehmu kasih karunia Tuhan Yesus Kristus dan kasih Allah serta persekutuan daripada Roh Kudus menyertai kita saat ini hingga Maranatha Tuhan Yesus datang kali kedua. Haleluya. Amin. Shalom. Happy Sunday and God bless you.